Kota Madiun kembali raih predikat WTP. Strategi gas ekonomi di Kota Madiun. Wali Kota tinjau pendistribusian minyak goreng hingga bagikan sembako. Akhir pekan selain untuk liburan merefreshkan pikiran, juga bisa jadi waktu yang tepat untuk berbelanja kebutuhan pokok. Ya, tentu saja untuk menyiapkan bahan-bahan makanan selama seminggu ke depan. Nah, pas banget pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pasar Seleko Kota Madiun. Di sini selain Anda bisa berbelanja kebutuhan pokok, ada juga pusat kuliner yang patut untuk dikunjungi. Seperti apa ya kira-kira? Bersama saya Amanda, kita simak selengkapnya dalam program Madiun This Week. Pemirsa, ternyata Kota Madiun banyak sekali pusat kuliner yang wajib untuk dikunjungi. Salah satunya food court Pasar Seleko Kota Madiun. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, Amanda punya informasi menarik untuk Anda, yakni terkait keberhasilan pemerintah Kota Madiun yang meraih predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP berturut-turut. Selain itu, Kota Madiun juga menjadi daerah pertama di Indonesia dalam hal penyerahan LKPD kepada BPK. Berikut liputannya untuk Anda. Selama 5 tahun berturut-turut, pemerintah Kota Madiun memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dalam hal laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD oleh Badan Pengawas Keuangan atau BPK Republik Indonesia. Predikat ini pun kembali diraih dalam LKPD 2021 yang diserahkan oleh BPK Republik Indonesia di kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Rabu 2 Maret 2022. Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Joko Agus Setiono dalam sambutannya saat menyerahkan hasil laporan keuangan kepada Pemkot Madiun mengatakan, Kota Madiun tidak hanya cepat dalam hal pelaporan, namun hasilnya juga maksimal. Tak hanya WTP, Kota Pendekat juga menjadi daerah pertama di Indonesia dalam hal penyerahan LKPD kepada BPK. Hasil pemeriksaan laporan keuangan dengan predikat yang sangat memuaskan ini pun diharapkan menjadi penyemangat pemerintah Kota Madiun dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Untuk itu, Wali Kota Madiun Maidi berpesan kepada OPD di lingkup Pemkot Madiun agar dapat melaksanakan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dengan sebaik-baiknya, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Semuanya harus tepat waktu, saya minta apa untuk disinilah bahwa pemerintahnya jadi maju, sehingga setelah diperiksa ini untuk menambah semangat saya bahwa pertumbuhan ekonomi Madiun tahun 2020 itu min 3,39. Seminggu yang lalu diumumkan kita plus 4,74, plus 4,74 naik 7, luar biasa. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagusmiko Saputra yang juga turut hadir dalam penyerahan laporan hasil pemeriksaan LKPD tersebut menambahkan, DPRD Kota Madiun bersinergi dengan pemerintah Kota Madiun yang tujuannya hanya untuk mensejahterakan masyarakat, dan DPRD Kota Madiun pun akan selalu mendukung penuh. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun terus melakukan peningkatan perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Salah satunya dengan menggelar sosialisasi dan juga strategi untuk gas ekonomi. Di samping itu, dalam giat panen raya bersama Koptan Rukun Santoso, Wali Kota juga meningkatkan semangat para petani untuk menciptakan model baru dalam mengolah lahan agar lebih menghasilkan banyak keuntungan.
Berbagai strategi menghidupkan perekonomian di tengah pandemi dibeberkan Wali Kota Madiun Maidi saat giat komunikasi dan tatap muka atau Kota Kita bersama warga Kecamatan Mangoharjo, Rabu 2 Maret 2022 malam. Dalam acara yang bertajuk Geliat Perekonomian Pedagang Pasar Tradisional di masa pandemi itu, Wali Kota menyebut banyak cara yang dilakukan agar warganya tidak kesusahan. Salah satunya dengan menghidupkan lapak-lapak UMKM di kelurahan hingga mewajibkan para ASN Pemkot Madiun untuk membelanjakan gajinya ke pedagang-pedagang di lingkungan sekitar rumah. Perekonomian di Kota Madiun cukup bagus biarpun di tengah pandemi. Buktinya, ekonomi Kota Madiun masuk 5 besar nasional. Pendapatan asli daerah atau PAD Kota Madiun pun meningkat biarpun di tengah pandemi. Realisasi PAD mencapai 109,27% pada tahun 2021 lalu. Hal itu tak terlepas dari capaian infrastruktur. Wali Kota menyebut pembangunan infrastruktur tetap berjalan di tengah refocusing anggaran. Capaian ekonomi yang baik ini tentunya berpengaruh pada angka kemiskinan. Pasalnya, jika ekonomi bagus, maka kemiskinan dapat ditekan. Tak heran jika kemiskinan di Kota Madiun juga berhasil di bawah capaian nasional. Tingkat kemiskinan kota di angka 5%, sedangkan kemiskinan nasional ada di angka 8%. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi secara simbolis memanen padi bersama kelompok tani atau Poktan Rukun Santoso, Kelurahan Sogaten Jumat 4 Maret 2022. Hal itu dilakukan dalam menyambut panen raya yang digelar di Gubuk Utara, Rukun Santoso, Kelurahan setempat. Tak hanya memanen padi, orang nomor 1 di Kota Pendekar ini juga melakukan dialog bersama para petani setempat. Berbagai pembahasan dan usulan mengemuka, salah satunya terkait permasalahan pupuk. Wali Kota Madiun Maidi mengatakan pemerintah kota juga memberikan bantuan pupuk bersubsidi di luar program dari pemerintah pusat. Hal itu diharapkan mampu memenuhi kebutuhan para petani. Di samping itu, Wali Kota juga mengatakan bahwa untuk kemajuan dan kesejahteraan para petani, dirinya menginginkan agar para petani di Kota Madiun mampu mengubah mindset dalam mengolah lahan agar lebih dapat menghasilkan banyak keuntungan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Sebagai upaya meningkatkan ekonomi lokal serta pemberdayaan terhadap UMKM di lingkup pemerintah Kota Madiun, Wali Kota Madiun menginstruksikan kepada seluruh ASN untuk berbelanja di warung, UMKM, dan PKL di lingkungan sekitar. Bukan sekedar formalitas, namun seluruh belanja ASN tersebut tercatat dalam satu aplikasi laporan belanja berbasis website proumkm.madiunkota.go.id. Jumlah total belanja, rekap belanja, nama toko atau penjual, lokasi belanja dan jumlah uang yang dibelanjakan, serta foto produk secara mudah dan terperinci ditampilkan dalam aplikasi ini. Evaluasi pelaporan dilaksanakan secara periodik dari masing-masing OPD maupun dari tiap satuan pendidikan. Proses pelaporan dan pengecekan data belanja bisa dilakukan setiap saat dengan menggunakan desktop atau mobile device. Dengan harapan ASN di lingkup pemerintah Kota Madiun turut serta peduli dalam penguatan ekonomi di masa pandemi. Aplikasi Pro UMKM, dukung UMKM berdaya. Permisi Mbak. Oh iya. Jualan apa Mbak? Ini Mbak ada siomay Jakarta. Siomay Jakarta ya. Oke. Oh ya Mbak, sekalian mau tanya-tanya ya. Kemarin sempet nggak sih ngerasa kesusahan dalam mendapatkan minyak goreng? Iya sempet Mbak. Tapi sekarang? Sekarang udah alhamdulillah. Sudah lumayan gampang ya, sudah gampang banget ya. Kemarin sempat dapat pembagian minyak goreng gratis nggak Mbak dari Wali Kota? Alhamdulillah kemarin semua pedagang di sini dapat semua Mbak. Wah luar biasa ya Mbak ya. Jadi bisa membantu Mbak juga dalam menjualkan ini, apalagi untuk stok minyak goreng ya. Oke. Wali Kota Maidi terus berupaya dalam menjaga ketersediaan dan juga kestabilan harga minyak di Kota Madiun. Selain itu, Wali Kota juga membagikan beras dan minyak untuk mensejahterakan warganya. Hal tersebut mendapatkan dukungan dari berbagai pihak,
diantaranya oleh PT PPI hingga perusahaan lainnya melalui CSR Sembako. Misi Wali Kota Madiun Maidi untuk menyediakan minyak goreng murah terus digenjot. Bahkan upaya ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero. Selasa 1 Maret 2022, PT PPI kembali melakukan penyaluran minyak kemasan sederhana dengan harga murah kepada pedagang di Pasar Besar Madiun dan Pasar Seleko. Minyak kemasan 1 liter itu dijual dengan harga Rp12.500 per liternya. Harapannya para pedagang nantinya bisa menjual kembali sesuai harga yang ditetapkan Kementerian Perdagangan, yaitu Rp13.500 per liternya untuk minyak kemasan sederhana. Setidaknya ada 5.000 liter minyak yang disalurkan kepada pedagang hari ini. Untuk itu, Wali Kota menjamin kepada masyarakat bahwa tidak ada kelangkaan minyak di Kota Madiun. Memang ini khusus untuk penjual. Jadi penjual itu jangan sampai dasarannya kosong. Ya dasarannya kosong kan repot. Maka ini penjual dikasih 500 dengan harga 12,5. Tapi memang kemasannya biasa. 12,5 mungkin dia nanti jualnya kan 13,5. Jadi pedagang jangan sampai dasarannya pedagang dan nggak ada di dasarnya biaya. Maka dari BUMN kirim semua pedagang harus ngadep minyak, pedagang minyak. Sehingga masyarakat tidak sulit lagi, tidak lari ke sana kemari. Wali Kota mengatakan operasi pasar ini dilakukan untuk mengatasi kelangkaan minyak di pasaran. Selain itu juga sebagai upaya menstabilkan harga. Sebab sejak beberapa bulan terakhir, minyak mengalami kenaikan harga yang signifikan. Ya, tanggapannya ya alhamdulillah Mbak. Jadi ada minyak ini orang-orang nggak dari kerepotan. Alhamdulillah sekali ini. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kegiatan operasi pasar atau bazar minyak goreng murah di Kota Madiun terus berlanjut. Pada Jumat 4 Maret 2022, Wali Kota Madiun Maidi membawa ribuan liter minyak goreng di Kelurahan Kanigoro, tepatnya di ruang terbuka hijau atau RTH Lapak UMKM Kampir. Minyak goreng dijual dengan harga Rp14.000 per liter kepada masyarakat di wilayah tersebut. Wali Kota mengatakan distribusi minyak goreng murah tidak hanya langsung ke masyarakat, namun juga ke pedagang pasar. Hal ini dilakukan untuk menstabilkan harga minyak goreng di pasaran sehingga inflasi tidak terlalu tinggi. Kepada masyarakat, Wali Kota menghimbau untuk tidak panik buying. Pasalnya, stok minyak goreng pemerintah Kota Madiun masih mencukupi. Dari kampung ke kampung terus. Jadi kalau sudah 10 hari kembali lagi, 10 hari kembali lagi. Jadi kita putar. Kita ada blok 4. Jadi kalau 10 hari mungkin habis kan. Udah langsung aja terus. Sehingga jangan sampai salah satunya kita terjadi inflasi tinggi. Menekan inflasi. Nah, kalau minyak itu tinggi, inflasi kita semakin tinggi karena apa? Gorengan larang, opo-opo larang kabeh kan. Tapi dengan minyak ini kita tekan, kita bisa menekan inflasi. Ini yang kita harapkan bahwa Kota Madiun ini tidak terjadi inflasi tinggi karena minyak. Ini terus saya keliling kan. Dari lapak ke lapak semuanya. Jangan sampai ini memicu inflasi. Ya evaluasi pasar cukup efisien ya. Artinya begini. Masyarakat sudah tidak panik lagi, masyarakat tidak galau lagi. Karena apa? Sewaktu-waktu ada telepon, barang datang. Dan harga pemerintah semuanya. Jadi ada di lapak mana kekurangan minyak Pak, cari di mana-mana sulit Pak. Oke, armada kita datang. Armada kita datang, belinya hanya 2 liter, nanti habis ngebel lagi. Jadi tidak terjadi penimbunan di salah satu tempat. Insya Allah bagus. Operasi pasar akan terus tetap dilakukan hingga harga minyak goreng di pasaran stabil.
Menurut Wali Kota, setidaknya kegiatan serupa akan dilaksanakan setiap hari dan di setiap 10 hari akan putar kembali, sehingga harapannya warga tidak sampai kehabisan stok minyak goreng. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Meidi selalu memiliki cara yang unik untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Tidak hanya melalui kegiatan resmi, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu juga sering mengunjungi pemukiman warga di wilayahnya. Salah satunya seperti kegiatan Wali Kota di Kelurahan Demangan yang berlangsung pada Kamis 3 Maret 2022. Mantan Sekda Kota Madiun itu mengunjungi rumah-rumah warga yang kurang mampu, kemudian membagikan 5 kg beras dan 1 liter minyak goreng. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan upaya nyata pemerintah Kota Madiun untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini pun mendapatkan dukungan dari berbagai macam pihak, salah satunya dalam bentuk CSR sembako. Langkah Wali Kota ini pun mendapatkan respon positif dari masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Supriyanto, warga Jalan Jatisiwur. Ia mengaku senang. Menurutnya, langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun itu bisa membantu masyarakat yang mengalami kesulitan. Apalagi saat ini, harga minyak goreng tengah melambung tinggi di pasaran. Dirinya berharap kegiatan serupa akan rutin digelar agar banyak masyarakat yang terbantu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Oh iya Mbak. Makasih ya Mbak. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Sosialisasi penerapan protokol kesehatan terus dilakukan pemerintah Kota Madiun. Berbagai kesempatan bertemu masyarakat dimanfaatkan Wali Kota Madiun Maidi untuk mensosialisasikan prokes COVID-19 tersebut. Seperti yang terlihat pada saat sholat Isya berjamaah di Masjid Al-Hasan Kelurahan Plegen, Senin 28 Februari 2022. Wali Kota mengimbau masyarakat untuk tidak lengah. Kasus COVID-19 memang sempat menurun, tetapi kembali meningkat belakangan ini. Kota Madiun memang sempat tercatat 0 kasus aktif pada Desember lalu. Kasus kembali muncul mulai Januari 2022. Tambahan terbanyak pada Februari. Bahkan saat ini Kota Madiun berstatus level 4 PPKM. Kasus aktif ada sebanyak 701 orang hingga Senin 28 Februari. Dalam giat tersebut, Wali Kota juga sengaja menghadirkan vaksinator di lokasi kegiatan. Wali Kota mengatakan hal tersebut dilakukan untuk mempercepat masyarakat mendapatkan vaksinasi, mulai vaksin dosis 1, 2 maupun booster atau dosis 3. Vaksinasi penting untuk menekan resiko ketika terpapar. Di samping itu, Wali Kota juga menyerahkan bantuan kepada petugas penarik gerobak sampah, Mudin, sampai guru TPA. Seperti diketahui, pemerintah Kota Madiun juga memberikan jaminan sosial tenaga kerja kepada Mudin secara gratis. Tak hanya itu, Wali Kota juga turut melakukan operasi pasar untuk memantau ketersediaan stok minyak goreng di Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi menggelar pertemuan dengan RT, RW, tokoh masyarakat, pelaku UMKM, dan pengelola lapak di wilayah Kelurahan Banjarjo, Selasa 1 Maret 2022.
Kegiatan tersebut berlangsung di kantor Kelurahan Banjarjo, Jalan Sekolahan, Kota Madiun. Dalam kesempatan itu, Wali Kota kembali mengingatkan kepada pengelola lapak untuk menjaga lapak UMKM dengan baik, serta meningkatkan pelayanan agar semakin diminati masyarakat. Menurut Wali Kota, setiap lapak memiliki keunikan masing-masing. Meski begitu, tak dipungkiri, sebagian di antaranya berada di lokasi yang kurang strategis. Untuk itu diperlukan inovasi agar kekurangan tersebut dapat segera teratasi. Kepada para pelaku usaha, Wali Kota mengimbau untuk tetap semangat. Pengelolaan lapak diperlukan konsistensi agar meningkatkan minat pengunjung. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota penjelasan 3 rancangan peraturan daerah atau Raperda Inisiatif DPRD tahap 1 tahun 2022 pada Selasa 1 Maret 2022. 3 Raperda yang disampaikan yakni Raperda tentang penyelenggaraan keolahragaan, Raperda tentang pengembangan kewirausahaan dan kepemudaan, serta Raperda tentang penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputro menjelaskan, 3 Raperda inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda tahun 2022 yang telah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. 3 Raperda ini sudah dibentuk panitia khusus dan sudah mulai pembicaraan tahap pertama dengan internal Pansus dan OPD. Pihaknya berharap tahap 1 dapat segera terselesaikan. Secara terpisah, Wali Kota Madiun Maidi mengapresiasi 3 Raperda inisiatif dari DPRD tersebut. Pasalnya Raperda dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ya, kalau saya welcome saja. Justru saya terima kasih pada Dewan semuanya yang punya inisiatif kurang sempurna, Pak, ini sudah sempurnakan, ini malah bagus. Bagus sekali. Atensi dari Pemkot sendiri Pak untuk 3 Raperda ini yang paling menarik apa Pak? Ya saya kira kita sangat concern ke situ karena apa yang diinisiatifkan itu untuk perkembangan kemajuan kota ke depan. Kalau kota ini berkembang tidak diikuti dengan aturannya berkembang juga, tidak ada kepastian, nanti mesti banyak masalah. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pertemuan dengan warga kembali digelar oleh Wali Kota Madiun Maidi. Bersama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Madiun, kali ini Wali Kota bertemu dengan RT, RW, tokoh masyarakat, pelaku UMKM, dan pengelola lapak di wilayah Kelurahan Pandean, Rabu 2 Maret 2022. Dalam kesempatan itu digunakan Wali Kota untuk mengingatkan para pengelola lapak agar optimal dalam mengolah lapak UMKM yang kini sudah ada. Orang nomor 1 di Kota Madiun tersebut juga menyampaikan saat ini lapak yang ada di Kelurahan Pandean sudah baik namun harus terus dioptimalkan. Kepada para pelaku usaha, Wali Kota menghimbau untuk tetap semangat dalam pengelolaan lapak. Selain itu juga diperlukan konsistensi agar meningkatkan minat pengunjung. Saat ini, total terdapat 674 pengusaha yang ada di Kelurahan Pandean. Menurut Wali Kota, setiap lapak memiliki keunikan masing-masing. Meski begitu, tak dipungkiri sebagian di antaranya berada di lokasi yang kurang strategis. Untuk itu, diperlukan inovasi agar kekurangan tersebut dapat segera teratasi. Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota membagikan minyak goreng dan susu kepada para warga. Hal itu sebagai wujud hadirnya pemerintah dalam membantu warganya dan mensejahterakan masyarakat. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Giat ngobrol pintar Kanti Gayeng atau Ngopi Ireng, Kecamatan Kartoharjo berlanjut. Kali ini kegiatan menyasar perwakilan tim penggerak BKK Kelurahan se-Kecamatan Kartoharjo. Tak hanya serap aspirasi dari kaum hawa, Wali Kota Madiun Maidi juga menjadikan kegiatan ajang sosialisasi.
Kegiatan yang berlangsung di Lapak UMKM Obor Kelurahan Oro-Orombo tersebut juga dihadiri anggota DPRD Kota Madiun dan Kapolres Madiun Kota Selasa 2 Maret 2022. Kegiatan tatap muka dengan masyarakat tersebut memang dijadwalkan bergantian. Maklum, kegiatan dilakukan terbatas mengingat masih dalam pandemi COVID-19. Ke depan juga telah dijadwalkan tatap muka dengan perwakilan Karang Taruna. Wali Kota menyebut ini perlu dilakukan sekaligus untuk menyampaikan pentingnya menjaga protokol kesehatan COVID-19. Selain COVID-19, Wali Kota juga membeberkan rencana pembangunan di Kota Madiun ke depan. Salah satunya pembangunan kawasan di Sumber Umis yang akan dijadikan sebagai tempat wisata manasik haji. Bahkan Wali Kota juga berencana mendatangkan kiswah asli dari Arab Saudi. Wisata religi tersebut akan dikoneksikan dengan wisata yang lain seperti ikon 5 negara dan lainnya. Sementara itu, kegiatan yang juga diikuti oleh 3 anggota DPRD Kota Madiun, dapil setempat. Salah satunya Ngedi Trisno. Anggota Dewan dari Partai PKB ini mengaku sering mendengar apresiasi masyarakat terkait perubahan di Kota Madiun di bawah kepemimpinan Wali Kota Maidi. Ngedi juga menyampaikan terkait kondisi COVID-19 saat ini di Kota Madiun. Serupa dengan Wali Kota, Ngedi juga mengajak masyarakat untuk selalu taat protokol kesehatan COVID-19. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Nah, jadi pada tahu kan pemirsa, Kota Madiun punya banyak sekali pusat kuliner yang wajib untuk dikunjungi. Jadi, daripada bingung akhir pekan mau ngapain, yuk jalan-jalan ke berbagai destinasi wisata dan kuliner yang ada di Kota Madiun. Demikian sajian informasi kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Amanda bersama tim yang bertugas undur diri. Sampai jumpa, salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.